Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan S1 Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan siklus-siklus akuntansi, siklus-siklus sistem informasi akuntansi yang akan saya gunakan dalam usaha Nats Beauty, di mana usaha per-beautyan atau per-makeupan. Sebelumnya nih, kalian tahu nggak sih apa itu SIA? Oke, jadi Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah suatu organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial serta pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak eksternal dan internal. Sistem Informasi Akuntansi punya 3 siklus juga loh guys di dalamnya. Yang pertama, revenue cycle, yang kedua expenditure cycle, sama yang ketiga finance cycle. Nah, di sini aku berkesempatan buat menjelaskan 3 siklus itu dalam usaha bidang beauty yang aku akan kembangkan ini. Revenue cycle atau narasi dalam siklus penjualan tunai. Yang pertama, konsumen melakukan pemesanan via online dan diterima di bagian pesanan. Kedua, bagian pesanan mengecek apakah barang tersedia atau tidak kepada bagian penyimpanan. Ketiga, bagian penyimpanan memberikan jawaban atas ketersediaan barang atau tidak kepada bagian penyimpanan. Yang keempat, bagian penyimpanan menjawab kepada bagian pesanan, lalu diteruskan kepada konsumen terkait ketersediaan barang. Yang kelima, konsumen membayar ke kasir bagian keuangan secara tunai lalu diberi nota bayar, lalu diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat dan diterima uangnya. Yang keenam, bagian keuangan menyetorkan keuangan ke bagian akuntansi dengan 2 nota bayar, yang asli untuk konsumen dan yang salinan untuk kita bisa dipakai untuk kebutuhan antar departemen. Yang ketujuh, nota bayar tersebut diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dipersiapkan pengiriman pesanan kepada konsumen. Yang kedelapan, bagian akuntansi membuat dokumen LPB berdasarkan nota bayar, dibuat minimal 2 lembar asli dan salinan. Yang kesembilan, LPB diserahkan kepada konsumen beserta barangnya. Lembar asli untuk konsumen dan lembar salinan untuk kita atau perusahaan. Lalu, setelah itu ada expenditure cycle. Narasi dalam siklus pengeluaran kas. Bagian supplier membuat faktur nota bayar rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran, bagian keuangan, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran bagian keuangan menerima faktur lembar pertama dari supplier berdasarkan faktur tersebut. Bagian keuangan membuat surat permintaan pengeluaran kas rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar pertama berdasarkan SPPK lembar pertama tersebut. Manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Yang keempat, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3, lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran atau bagian keuangan, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Yang kelima, bagian pembayaran atau bagian keuangan menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, menerima pembayaran dari bagian pembayaran berdasarkan pembayaran tersebut. Supplier membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh, bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama. Kemudian, membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dibagikan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedelapan,
Berdasarkan BKK, lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran. Bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas rangkap 2 lembar. 1 dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, siklus finance cycle atau narasi dalam siklus penggajian karyawan. Siklus yang pertama adalah karyawan hadir lalu melakukan presensi sebagai bukti daftar hadir. Kemudian bagian pencatatan waktu merekap daftar hadir karyawan dan selanjutnya diserahkan ke HRD. Bagian HRD membuat rekap daftar gaji karyawan berdasarkan rekap hadir, yaitu membuat 2 lembar, yang satu untuk arsip dan yang satu untuk bagian akuntansi. Yang keempat, rekap daftar gaji tadi diserahkan ke bagian akuntansi dan bagian akuntansi menerima. Setelah itu rekap daftar gaji diterima di bagian akuntansi, kemudian dicek, dihitung PPh jika sudah diotorisasi manajer akuntansi. Yang kelima, rekap daftar gaji yang sudah diterima bagian akuntansi selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan dan ditandatangani manajer keuangan jika sudah diotorisasi ke direktur. Bagian keuangan menyiapkan uang berdasarkan rekap data gaji yang telah ditandatangani. RDGF kemudian dikirim ke via rekening bank. Yang ketujuh, karyawan menerima gaji dan slip gaji. Jadi, itu tadi 3 siklus sistem informasi akuntansi yang aku terapkan dalam usaha bidang perbeautian Nats Beauty. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.